Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Allahumma passalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kajian kali ini saya akan membahas tentang kenapa perempuan itu dilaknat. Ini tanda tanya ya. Kenapa wanita-wanita itu mendapatkan laknat Allah? Nah, ini perlu disimak baik-baik, perlu dicermati bagi kaum wanita. Kenapa mendapatkan laknat Allah? Kenapa mendapatkan murka Allah? Kenapa mendapatkan laknatnya malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala dan makhluk yang lain? Nah, kajian-kajian ini sengaja dihadirkan, disuguhkan di kalangan masyarakat, wabil khusus di zaman yang serba canggih ini, ya. Maka perlu bagi kita semua di dalam rumah tangga ini memperbaiki bagaimana supaya rumah tangga ini menjadi yang sakinah mawaddah warahmah. Karena kitab ini dari awal sampai akhir ini tidak lepas konteksnya itu daripada urusan tentang rumah tangga, ya. Maka kalau ingin diperbaiki dan lebih baik dan belajar untuk baik, maka kajianlah kitab ini, kajian kitab inilah yang akan bisa merubah semuanya, insya Allah. Kenapa tidak? Kalau ada kemauan untuk berubah, kenapa tidak? Pasti bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Toh kita ada kemauan untuk berubah, insya Allah bisa, ya. Makanya di kajian ini saya suguhkan kajian dengan materi kenapa wanita itu mendapatkan murka Allah dan laknatnya, dan laknat malaikatnya, dan laknat seluruh makhluknya. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam salah satu hadisnya, Innal mar'ata iza lam tufar, ya, innal mar'ata, apabila seorang wanita idza lam tufarrij an zawjiha, tidak mau menghilangkan, ya, bidaikihi, tidak mau menghilangkan kesempitan yang dihadapi suaminya, la'anahallahu ta'ala wa ghadabahallahu ta'ala wa la'annas hal malaikatu ajma'un. Maka Allah murka kepadanya dan malaikat melaknat wanita tersebut, wala annats hal malaikatu azmain, dan seluruh malaikat melaknat kepada wanita tersebut. Kenapa kaum Hawa, kenapa istri mendapatkan laknat Allah, mendapatkan murka Allah? Kenapa kaum istri mendapatkan apa itu? Laknatnya malaikat-malaikat Allah, bahkan ajmauna, semua malaikat. Ternyata seorang istri, ya, tidak bisa memberikan jalan keluar atau solusi, ya, yang dihadapi oleh suaminya. Jadi tidak mau menghilangkan kesempitan yang dihadapi suaminya. Tidak mau memberikan ide-ide, tidak mau memberikan jalan atau solusi gimana ini musyawarah dan lain sebagainya. Jadi ini ditanggung suaminya sendiri, pusing-pusing suaminya dah sendiri, gitu kan? Makanya lebih baiknya itu bermusyawarah, ya. Sepakat dulu bermusyawarah, istri gimana pendapatnya, suami gimana pendapatnya, ya. Ini yang dihadapi suami bukan masalah kecil, tapi masalah besar, ya, dan lain sebagainya. Apalagi tentang, wah, masya Allah tabarakallah, kalau sudah terlilit hutang, terlilit masalah dan lain sebagainya, itu kan suami bisa stres. Makanya kaum Hawa atau perempuan yang tidak bisa menghilangkan kesempitan masalah yang dihadapi suaminya,
maka Allah Subhanahu wa taala akan murka dan malaikat semuanya akan melaknat kepada istri tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan kaum Hawa ini, kaum perempuan ini di atas segalanya daripada kaum laki-laki. Kalau kita lihat di Al-Quran, Allah mengabadikan surat keempat, surat An-Nisa. Surat ini khusus perempuan. Bagaimana Allah muliakan perempuan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala menghembuskan napas terakhirnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat, An-Nisa'u, An-Nisa'u, An-Nisa'u ummati, yaitu An-Nisa, kaum perempuan-perempuan umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul ini sangat sayang, Rasul sangat cinta, Rasul ini pemerhati dan merhatikan yang namanya kaum Hawa. Makanya dikhawatirkan. Ya. Di sisi lain, surga sudah di depan mata bagi kaum Hawa, bagi kaum wanita, tetapi di sisi lain neraka pun sudah di depan mata. Makanya bagaimana caranya supaya kehidupan di dalam rumah tangga ini bagi kaum Hawa atau kaum suami tidak mendapatkan murka Allah dan tidak mendapatkan laknat malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dapatkan laknat malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sahabat Muawiyah menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyuma mra'atin akhadhat min mali zawjiha bi ghairi idnihi illa kana 'alaiha wizru sab'ina alfa sariqin. Ya, wanita yang mengambil harta suaminya tanpa ada izin, maka dia memikul dosa sebagaimana dosa 70.000 pencuri. Nauzubillah min dalik, semua nauzubillah. Ibu-ibu dimanapun berada, kaum wanita, kaum istri dimanapun berada, ya, kalaupun ada uang suami yang memang ibu perlu, yang memang istri ini perlu banget uang itu, izinlah, mintalah, apapun keputusannya, apapun nanti yang menjadi hasilnya itu, buruk dan baiknya itu harus tetap diterima. Diizinan, diizinan gitu kan, ada izin, gak ada izin, tetap harus berbicara dulu, minta izin dulu. Makanya tidak boleh sewenang-wenang ngambil harta suami tidak ada izin suaminya. Punten, ya mungkin ini ada, saya tidak mengatakan banyak, mungkin ini ada yang seperti itu. Jadi ada dompet suaminya gitu kan, tergeletak, yang nggak sempat disimpan di tempatnya atau dimasukin celana dan lain sebagainya, diambil uangnya, gitu kan. Kemudian nemu uang ketika suaminya mau pakaiannya mau dicuci, umpamanya gitu kan. Nemu 100.000, 200.000. Wah, ini rezeki anak solehah nih, istri solehah. Padahal itu punya suami, tetap harus izin kepada suaminya. Ya, walaupun itu 50.000 atau 20.000. Ya, apalagi uang besar, ya, tetap harus izin suaminya. Nah, ini dikhawatirkan seperti itu. Ya, ayyuma mra'atin akhadas min mali zawjiha bi ghairi idnihi kana 'alaiha wizru sab'ina alfa sarikin, menanggung dosa pencuri 70.000 ketika kaum istri ini, para istri mengambil uang suami tanpa izin. Jadi kalau ingin uang teh harus izin dulu mau ngambil teh. Ya, mau buat anak, mau buat belanja, mau buat beli itu ini dan lain sebagainya, walaupun uang itu tidak seberapa lah, sedikit jumlahnya, tapi tetap harus izin. Apalagi uang yang sangat besar, ya, harus izin. Kenapa? Takutnya menjadi fitnah, takutnya menjadi bumerang dalam rumah tangga. Ya, jadi apapun keputusannya, tetap ketika istri ya mau ngambil
uang suami atau mau memakai harta suami, tetap harus izin kepada suaminya. Kalau tidak izin, maka akibatnya adalah perempuan tersebut harus memikul dosa 70.000 dosa pencuri. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah. Yang namanya pencuri 1-2 orang juga sudah dosanya ampun, ya. Luar biasa. Apalagi ini 70.000 dipikul oleh kaum wanita atau istri yang mengambil harta suami yang tidak izin. Ya, tinggal bilang aja, "Beb, aku ingin ini, yang aku ingin beli ini." Ya, tinggal bilang. Keputusannya nanti mau dikasih mau enggak ya harus diterima. Kalau enggak dikasih berarti lalakina koret eta nu gitu. Ya. Suami teh kan mengusahakan istri, uang dicari buat istri. Ketika sudah ada di dompet, istri nggak dikasih. Istri ada keperluan, ya suaminya keket mengkene. Jangan seperti itu. Jangan nyalahkan istri kalau istri ngambil uang tanpa izin. Ternyata suaminya nggak ngasih-ngasih tuh. Awal bulan nggak ngasih, pertengahan bulan, apalagi akhir bulan nggak ngasih. Ya. Punya inisiatif nih istri. Udah saya ambil aja toh nggak dikasih tiap bulan atau tiap ada keperluan, ya. Walaupun memang seperti itu, alasannya apapun, tetap istri solehah itu istri-istri yang menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu, kalau memang harta suami, tetap ya aturannya menurut syariat agama Allah harus izin dulu, ya, harus izin dulu. Tergantung suami kita emang orangnya koret atau pedit dan sebagainya, tetap harus izin, ya. Jangan ngambil di belakang suami tidak tahu dan lain sebagainya, tetap harus izin, ya. Ya, kalaupun memang suami nggak memberi, "Pak, ini suami saya gini, aduh, asa teuingeun ai kitu mah nya." Ya, nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah. Wahai kaum suami, berbaiklah kepada istrinya dan rizkinya akan dimudahkan Allah. Semakin baik kepada istri dan anaknya, berbagi kepada istri dan anaknya, maka dompet suami akan terus banyak isinya. Amin, ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya bersabda di dalam salah satu hadis, "Haramallahu ala kulli adamin." Allah mengharamkan semua orang, ya. Haramallahu ala kulli adamin al-jannata. Allah mengharamkan semua orang memasuki surga, ya, ayyadkhulaha, ya, ayyadkhulaha qaili ghairu anni anzuru an yamini. Ya. Allah mengharamkan semua orang memasuki surga sebelum aku, ya. Sebelum aku, qabli, sebelum aku, ya. Tiba-tiba aku melihat seorang wanita dari sebelah kanan, ya, dari sebelah kananku, mendahuluiku. Fa izan ra'atun tubadiruni ila babil jannah, ya. Ini perempuan mendahului menuju pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa aqulu ma li hadhihi tubadirni, ya. Kemudian aku bertanya, apakah kelebihan wanita ini sehingga dia mendahuluiku masuk surga? Fayuqalu li ya Muhammadu hadhihi imra'atun kanat hasna'a jamilatan wa kana indaha yatama laha pasabarat alaihinna hatta balagha amruhunna alladhi balagha fasyakarallahu ta'ala dalika. Kenapa perempuan ini bisa mendahului masuk surga? Ya, mendahului baginda Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menanyakan, Rasulullah bertanya, kok bisa ini seorang wanita bisa mendahuliku masuk surga? Rasulullah bertanya, maka jawabannya apa? Fayuqalu liya Muhammad hadhihi imra'atun kanat hasna jamilatan, ya. Maka dikatakan kepadaku, wahai Muhammad, inilah wanita cantik lagi mulia, geus magelis, bager, hebat, jujur, soleha, ahli surga. Wah, geus eta mah, ya, ini mahal. Makanya kata Rasulullah, almar'atus solihah kagorbil asam. Perempuan solehah ini seperti burung gagak, ya, burung gagak yang banyak warna borontok lah, kalau istilah bahasa Sunda. Warna itu ada, warna ini ada. Jadi burung gagak itu hitam ciri khasnya. Itu saking susahnya, ya, saking susahnya.
Makanya Rasulullah SAW kaget, ya. Kemudian dia adalah perempuan yang cantik, perempuan yang mulia, ya. Wa kana indaha yatama, dia mempunyai anak-anak yatim. Oh, ya. Dia mempunyai anak-anak yatim. Pasobarat alihinna hatta balago amruhunna alladhi balago pasyakarallahu ta'ala dalika. Kemudian dia bersikap sabar. Punya anak yatim, dia diurus anaknya. Otomatis anak yatim bapaknya nggak ada nih, ya, bapaknya sudah wafat. Tapi perempuan ini sudah cantik, sudah soleha, baik hati, mulia. Dia mengurus anak yatim, dia mengurus anaknya. Kemudian dia sabar mengurus anaknya tersebut, ya. Kemudian sabar terhadap ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian anaknya itu tersebut diurus sampai mencapai perkembangan yang sempurna. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sanjungan atas sikapnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan sanjungan atas sikapnya yang perempuan ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun berada yang saya hormati dan Allah muliakan, wabil khusus kaum istri, istri dimanapun berada, tetap kita ini hidup ditentukan dua tempat nanti, antara surga dan neraka. Ya, antara surga dan neraka. Siapa yang tidak kepingin masuk surga? Semuanya ingin masuk surga. Tapi dikhawatirkan di dalam Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah SAW ketika perjalanan tersebut, Rasul diperlihatkan ke neraka. Ternyata Rasul bertanya kepada malaikat Jibril yang mengawal pada saat itu, yang membimbingnya pada saat itu. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, haula. Wahai malaikat Jibril, siapakah mereka yang ada di dalam neraka tersebut? Haula'i min ummati Muhammad. Ini adalah umatmu. Ini adalah umatmu Muhammad. Jadi dikhawatirkan. Bukan saya karena, oh itu laki-laki. Ya, bukan. Jadi siapapun, kenapa istri bisa seperti itu? Karena suaminya, tetap suaminya yang ke bawah. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kau adalah pemimpin, setiap pemimpin akan ditanya, dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Makanya baik dan buruknya anak kita, baik dan buruknya istri kita tergantung pada suaminya. Tidak menyalahkan 100% kepada anak, tidak menyalahkan 100% kepada istri, tetapi koreksi diri suami. Kenapa kok istri saya demikian? Kenapa kok anak saya bisa begini? Mungkin ini keteledoran kita sebagai suami. Saya pribadi mungkin sebagai laki-laki, sebagai bapak, sebagai suami, ya tetap menyalahkan diri pribadi, mungkin belum bisa yang terbaik mengurus kepada mereka. Tadi sudah dijelaskan, kenapa kok wanita ini bisa seenaknya mengambil uang tanpa izin suami. Punten, saya sudah jelaskan, jangan menyalahkan istri. Mungkin istri ngambil uang suami sembarangan, ya, karena suaminya pedit, koret. Ya, itu tidak menyalahkan saya. Hayang basawa itu dibere, ya. Terus hayang naon deh seblak tadi bere gitu, padahal sabaraha kan. Kalau ada memang ada uangnya kasih, kecuali kalau tidak ada. Makanya kalau mengambil harta suami tanpa izin itu pun saya pribadi tidak menyalahkan kepada istri tersebut, kecuali nih kalau sudah terpenuhi, tiap bulannya ada, buat jajannya ada, buat dapurnya ada, kemudian ngambil lagi, ya, uang suami di dompetnya tanpa izinnya, itu yang mendapatkan murka Allah, mendapatkan laknatnya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun berada. Jadi masya Allah tabarakallah, ya, perempuan yang solehah yang dikatakan baginda Rasulullah SAW, yaitu imra'atan kanat hasna'a jamilatan, perempuan yang cantik dan mulia ini. Dia punya anak yatim, dia urus sendiri sampai anak-anaknya berkembang tumbuh dewasa, mapan, maka perempuan tersebut akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sahabat Umar bin Khattab menerangkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumam ra'atin rafa'at sautaha ala zawjiha illa la'anaha kulla syai'in tala'at alaihi syamsu. Makanya materi ini saya suguhkan, saya hadirkan, ya, dengan tema kok bisa, kenapa perempuan mendapatkan murka dan laknat Allah dan makhluk yang lainnya. Ternyata ini penyakitnya, ya. Yang kedua,
Penyakitnya adalah ayyuma mra'atin rafa'at sautuha ala zaujiha. Perempuan yang memang mengeraskan suaranya, membentak habis-habisan ya kepada suaminya, maka istri yang kayak gini nih yang mendapatkan murka Allah, mendapatkan laknat kullu syai'in tola'at alaihi syam, yaitu mendapatkan laknat daripada hal sesuatu yang terkena sinar matahari. Jadi semua makhluk Allah yang tersinari matahari melaknat, mengutuk kepada istri-istri yang memang dia suka membentak-bentak terhadap suaminya. Suami nama tungkul we diomongan teh, awewe nama pamajikanana molotot nepi karek keluar panon oge. Kan banyak seperti itu. Nah, sengaja kajian ini dihadirkan, disuguhkan ya materi seperti ini, kitab ini, mudah-mudahan yang sudah biarlah berlalu. Marilah kita rajut ke depannya bagaimana supaya lebih baik lagi ya, introspeksi diri masing-masing bagaimana supaya rumah tangganya lebih baik lagi. Ini perlu keikhlasan sebetulnya ya. Jangan egonya ya, egonya dikedepankan, tapi harus keikhlasannya ini ya. Mungkin ya namanya suami lah keramek maamek osok amek, ya istri juga kalau nggak puas dan lain sebagainya apapun keputusan suami yang memang istri belum puas terhadap keputusan tersebut, kadang istri juga ya aya sok molotot. Nah ya namanya kehidupan rumah tangga lah sok aya wae, tapi tetap jamaah yang dimuliakan Allah, tetap apapun itu keputusannya tetap kita harus saling mendoakan yang terbaik dan meminta maaf ya. Dan saya sering mengatakan, saya pribadi kepada istri belum bisa menjadi imam yang terbaik, kepada anak belum bisa menjadi bapak yang terbaik, tapi setidaknya saya mencontohkan kepada istri dan anak supaya perilaku baik. Dan saya setiap hari Jumat saya minta maaf kepada istri kalau saya telat pun datang ke rumah, maka istri lebih dahulu chat ya atau telepon minta maaf. Ini setiap hari Jumat ya. Maka dari itu, kalaupun ada kesalahan 2 hari, jangan sampai 3 hari, apalagi lebih, haram hukumnya ya. Jadi 1 hari kita cemberut kepada suami, suaminya pun juga sama cemberut kepada istrinya, ya minta maaflah, minta maaf supaya ya damai, supaya rumah tangganya betul-betul aman, tentram, nyaman gitu kan. Sakinah, mawaddah warahmah, itu yang diinginkan semuanya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam salah satu sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang terakhir ya. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat ya. Satu hadis lagi, ayyuma mar'atin tazayyanat wa tatayyibat wa kharajat min baiti zawjiha bi ghairi idnihi fa innaha tamshi fi sakhatillah wa ghadabi hatta tarji'a. Wanita yang berhias dan memakai harum-haruman lalu keluar rumah tanpa seizin suaminya, maka benar-benar dia telah berjalan dalam kemarahan atau kemurkaan Allah Subhanahu wa taala hingga dia balik lagi ke rumahnya. Ini tanpa izin suami. Kalau ada izin suami nggak apa-apa. Kita bersolek, kita itu ini ya untuk suami lah, niatan untuk suami. Yang sudah punya suami, niatan ini berhias ini, bersolek ini untuk suami. Memang sih bagusnya mah bersolek teh, berhias teh, make bedak supaya cantik itu teh rek tidur sebetulnya mah gitu kan. Betul-betul untuk suami itu, betul-betul untuk suami karena di kamar gitu kan, mau tidur ya kita bersolek dulu, dangdan heula, menghias dulu supaya betul-betul suami senang pada saat itu. Pahalanya gede banget tuh ya, menyenangkan suami ketika mau tidur karena suami melihat istrinya Masya Allah sangat luar biasa ya. Tapi memang karena dituntut juga keluar pun kita harus wangi, harus harus fresh dan lain sebagainya, harus kelihatan, bukan kelihatan cantik untuk orang lain sebetulnya ya, tapi ya menjaga image diri aja supaya suaminya pun tidak disalahkan. Kau punya istri kamu nggak diurus gini dan lain sebagainya. Tetap niatan lillahi ta'ala untuk suami. Apapun itu niatan lillahi ta'ala untuk suami. Jangan sampai kita bersolek atau dangdan, berhias diri, pergi ke pasar,
hayang ditinggali ku tukang dagang, atau ini ke kantor hayang ditinggali ku babaturan dan lain sebagainya. Tetap niatan lillahi ta'ala, tetap niatan untuk suaminya, untuk mengangkat derajat martabat suaminya. Dan yang paling bagus lagi, ya, kaum hawa, kaum ibu, kaum istri, ngahias diri teh, bersolek teh, tetap bagusnya sebelum tidur. Untuk suaminya itu mah 100% full untuk suaminya, tidak dilihat lagi oleh orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun berada, mungkin kajian ini saya cukupkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabil khusus pribadi saya sendiri lebih baik lagi di dalam rumah tangga, dan jamaah sekalian dimanapun berada yang menyimak, menyaksikan, menonton kajian ini, mudah-mudahan saya doakan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah wabarakah, senantiasa ada dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wadfa'anna minal bala'il mubrami innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sayyidil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.